Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Radin Izla, mahasiswa semester 6 jurusan Manajemen Bisnis Syariah NIM 366. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen proyek. Manajemen proyek memiliki dua kata, yaitu manajemen dan juga proyek. Manajemen yang memiliki arti perencanaan, pengelolaan, pengorganisasian, sedangkan proyek memiliki arti sebuah aktivitas yang terdiri dari gabungan berbagai sumber daya yang memiliki jangka waktu tertentu dalam mencapai tujuan waktunya. Sehingga manajemen proyek memiliki arti sebuah rencana untuk yang dilakukan bersama-sama untuk mencapai tujuan utama dari perusahaan. Hal tersebut juga selaras dengan pendapat menurut ahli. Teman-teman bisa membaca empat pendapat manajemen proyek menurut Budi Santoso, Ervianto, Nicholas, dan juga Hussein. Kemudian aspek-aspek dalam manajemen proyek ada 6, yaitu keuangan yang mengatur tentang pembiayaan proyek, anggaran biaya yang mengatur tentang hal-hal yang memiliki perincian keuangan untuk membeli sebuah produk, kemudian biaya produksi, distribusi, kemudian bahkan gaji karyawan termasuk dalam anggaran biaya. Kemudian ada aspek MSDM. Di sini adalah bagaimana cara perusahaan mengelola sumber daya manusia agar sumber dayanya menjadi produktif. Kemudian manajemen produksi, di sini memanajemen sebuah produk sehingga dalam satu hari, satu minggu, ataupun satu bulan dapat menghasilkan beberapa produk dan mampu empat pendapat manajemen proyek menurut Budi Santoso, Ervianto, Nicholas, dan juga Hussein. Kemudian aspek-aspek dalam manajemen proyek ada 6, yaitu keuangan yang mengatur tentang pembiayaan proyek, anggaran biaya yang mengatur tentang hal-hal yang memiliki perincian keuangan untuk membeli sebuah produk, kemudian biaya produksi, distribusi, kemudian bahkan gaji karyawan termasuk dalam anggaran biaya. Kemudian ada aspek MSDM. Di sini adalah bagaimana cara perusahaan mengelola sumber daya manusia agar sumber dayanya menjadi produktif. Kemudian manajemen produksi, di sini memanajemen sebuah produk sehingga dalam satu hari, satu minggu, ataupun satu bulan dapat menghasilkan beberapa produk dan mampu didistribusikan ke siapa saja. Yang kelima ada manajemen proyek terhadap harga. Jadi memiliki tujuan untuk manajemen sebuah proyek terhadap harganya. Jadi satu pieces, satu box itu harganya berapa, itu diatur oleh manajemen proyek terhadap harga. Dan yang terakhir ada efektivitas dan efisiensi. Hal ini digunakan untuk lebih memfokuskan produk-produk tersebut ataupun hasil produksi dari perusahaan untuk didistribusikan ke siapa saja, habisnya, expirednya, kemudian harus dipasok ke toko tersebut berapa tahun atau berapa bulan sekali, seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, saya Bunga Wulandari. Selanjutnya, saya akan membahas tingkatan pada manajemen proyek. Didasarkan pada orientasi dan tingkatnya, maka manajemen dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, higher management atau manajemen puncak atau tinggi. Manajemen di sini berkaitan dengan seluruh kegiatan manajemen organisasi secara luas, umum, dan menyeluruh. Manajernya merupakan manajer puncak atau top manager yang bertanggung jawab atas keseluruhan manajemen organisasi. Biasanya, manajer puncak terdiri dari para eksekutif seperti presiden direktur, kepala cabang, dan sebagainya yang merupakan level perantara pada struktur organisasinya. Yang kedua, middle management atau manajemen menengah atau madya. Manajemen di sini ruang lingkupnya berkaitan dengan manajemen bagian yang menjadi tanggung jawabnya. Manajernya adalah manajer menengah atau madya yang merupakan manajer departemen yang mengkoordinir atau membawahi beberapa seksi atau bagian dan merupakan level bawah atau teknis pada struktur organisasinya. Ketiga, lower management atau manajemen tingkat bawah atau lini. Manajemen di sini berkaitan dengan manajemen di tingkat operasional atau teknis yang berhubungan langsung dengan tenaga-tenaga operasional atau teknis. Manajernya adalah manajer operasional dan merupakan level bawah atau teknis pada struktur organisasinya. Sebagai seorang manajer, ada beberapa kemampuan atau kemahiran dan orientasi yang harus dimiliki berkaitan dengan tugas, tanggung jawab, fungsi, dan peranannya dalam mencapai tujuan manajemen dan organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Yasika, NIM 12405 183352.
di sini saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai fungsi dari manajemen proyek. Nah, yang pertama adalah fungsi perencanaan. Nah, fungsi perencanaan ini bertujuan dalam pengambilan keputusan yang mengelola data dan informasi yang dipilih untuk dilakukan di masa mendatang. Misalnya menyusun rencana jangka panjang ataupun jangka pendek. Kemudian yang kedua ada fungsi organisasi. Nah, fungsi organisasi ini bertujuan untuk mempersatukan kumpulan dari anggota organisasi yang memiliki aktivitas masing-masing dan saling berhubungan dalam rangka mencapai tujuan dari organisasi. Misalnya menyusun lingkup aktivitas seperti itu. Kemudian yang ketiga ada fungsi pelaksanaan. Nah, fungsi pelaksanaan ini bertujuan untuk menyelaraskan seluruh anggota dari organisasi dalam melaksanakan kegiatan dari proyek tersebut. Misalnya memberikan pengarahan ataupun memotivasi. Kemudian yang terakhir adalah fungsi pengendalian. Nah, fungsi ini bertujuan dalam mengukur aktivitas ataupun penampilan, kemudian menganalisis serta mengevaluasi dari kegiatan proyek yang telah dilaksanakan. Misalnya memberikan saran-saran ataupun perbaikan seperti itu. Nah, demikian dari fungsi manajemen proyek. Semoga dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya Ruliani NIM 124051833833 akan menjelaskan poin F, yaitu tahap-tahap manajemen proyek. Proses manajemen proyek ini memberikan pedoman dan kriteria untuk menyesuaikan proses organisasi dengan kebutuhan spesifik proyek. Proses yang terjadi dalam aktivitas proyek dibagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama, proses initiating, yaitu tahap permulaan ketika pihak sponsor memberikan mandat kerja kepada PM. Nah, proses planning ini merupakan tahap perencanaan yang berisi project scope dan mendefinisikan aktivitas untuk menyelesaikan suatu proyek. Tahap yang kedua yaitu proses executing. Pada tahap ini, pelaksanaan proyek mulai dilakukan seperti pembuatan jadwal, anggaran, dan pengawasan mutu menjadi tugas utama yang harus dilakukan oleh manajer proyek. Yang ketiga, proses monitoring dan controlling, yaitu tahap ini merupakan tahap pengendalian sejak tahap perencanaan hingga proses eksekusi selesai dilaksanakan. Tahap yang terakhir yaitu proses closing. Tahap ini mengakhiri sebuah proyek di mana project manager secara resmi mendokumentasikan seluruh arsip proyek dan catatan hasil pembelajaran proyek.